Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 2 sekolah dasar. Kita akan belajar di bab 2, Aku Berperilaku Pancasila dengan topik arti dan makna lambang Pancasila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang anak-anak silahkan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Apakah sudah? Baik, jika sudah, apakah kalian siap untuk belajar? Baik, jika sudah siap, silahkan untuk menyimak materi ini dengan baik ya. Nanti silahkan juga sambil mencatat poin-poin penting yang akan dijelaskan. Oke, sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan PowerPoint ini, peserta didik diharapkan mampu memahami arti dan makna dari setiap lambang yang ada di dalam Pancasila. Lalu yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan makna dari setiap simbol-simbol Pancasila dengan tepat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu kemarin, bahwa di dalam lambang negara kita, yaitu di burung Garuda Pancasila, itu terdapat sebuah perisai yang berisikan simbol-simbol dari Pancasila. Nah, simbol yang termuat di dalam lambang burung Garuda itu diantaranya ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, kelima simbol ini tentunya memiliki arti dan maknanya tersendiri. Berikut ini akan Ibu sampaikan mengenai arti dan makna dari pada setiap simbol Pancasila. Baik, langsung saja kita pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, sila pertama ini disimboli dengan sebuah bintang. Nah, makna dari bintang tersebut adalah sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi setiap umatnya. Nah, bintang itu juga mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Selain itu, latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut adalah menggambarkan bahwa alam yang merupakan berkah dari pada Tuhan. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki banyak keragaman dari hal agama. Nah, kita sebagai umat beragama harus saling bertoleransi terhadap umat agama lain yang memang berbeda dengan kita. Jadi, walaupun kita berbeda, kita harus tetap untuk mematuhi aturan-aturan agama yang memang berlaku sesuai dengan agama yang kita anut. Lanjut pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini disimboli dengan sebuah rantai. Nah, simbol rantai ini disusun dengan 17 gelang yang saling menyatu. Artinya, sebagai manusia, kita harus saling membantu dan juga tolong-menolong. Selain itu, mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran itu menggambarkan seorang perempuan. Nah, mata rantai tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia juga harus saling tolong-menolong, terus gotong royong, saling membantu dengan siapapun tanpa memandang bulu, tanpa memandang dia laki-laki atau perempuan, tanpa memandang dia kaya atau miskin, tanpa memandang hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kita sesama manusia harus saling tolong-menolong. Kemudian kita ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sila ketiga ini disimbolis dengan sebuah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini memiliki akar yang menjulur ke bawah dan dapat diartikan sebagai tempat berlindung dan juga berteduh. Kemudian, pohon beringin ini juga memiliki akar tunjang yang kuat. Dalam simbol ini menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Dan juga sementara ranting-ranting pada pohon beringin ini menggambarkan Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, dan juga agama, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Hal ini juga sejalan dengan semboyan Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Jadi, masyarakat Indonesia ini memang beragam dan kita selalu diajarkan untuk tetap bersatu dengan cara toleransi antar sesama. Setelah itu di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini disimbolis dengan sebuah kepala banteng. Nah, banteng sendiri dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia saat mengambil suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah, harus berdiskusi terlebih dahulu, harus saling mengeluarkan pendapat dan juga mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia diajarkan untuk saling bermusyawarah, selalu saling bermusyawarah untuk sama-sama mengambil keputusan yang memang terbaik dari yang baik.
Terakhir, di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini disimbolis dengan sebuah padi dan juga kapas. Nah, padi dan kapas ini dilambangkan sebagai pangan dan juga sandang. Artinya, tidak ada kesenjangan antara masyarakat Indonesia. Padi dan kapas juga mempunyai makna bahwa kebutuhan rakyat Indonesia semuanya adalah sama tanpa melihat status dan kedudukannya. Oke, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai arti dan juga makna dari lambang Pancasila. Nah, setelah anak-anak mendengar dan menyimak materi tadi, diharapkan juga anak-anak dapat mencontoh dan mengamalkan pada perilaku kesehariannya. Jadi kita harus mencontoh hal-hal baik yang memang dicontohkan dari Pancasila, karena memang Pancasila juga merupakan dasar dari negara kita. Mulai dari yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan kita, lalu yang kedua, kita harus saling tolong-menolong, saling membantu antar sesama tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Lalu yang ketiga, kita juga harus selalu bersikap toleransi kepada masyarakat Indonesia yang memang mempunyai keberagaman dari suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, kita juga harus selalu mau bermusyawarah, harus selalu mau berdiskusi untuk mengambil suatu keputusan. Lalu yang kelima juga adalah kita memiliki kebutuhan yang memang harus seimbang, harus adil antara sesama kita sendiri. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, dan Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah mendengarkan sampai habis, menyimak sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.